Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'd. Baik teman-teman, langsung saja. Jadi ini adalah dari channel kesekian saya yang sudah berkali-kali dihapus YouTube. Dan di sini saya akan membuat khusus materi baru, yaitu tentang SQL injection ya. Jadi sebelum kita masuk ke lab atau praktek, jadi teman-teman harus tahu dulu. Jadi untuk SQL injection sendiri itu ada banyak tipenya ya, banyak jenis. Nah, pertama saya perkenalkan dulu di sini. Jadi ada banyak tipe ya, database-nya itu ada banyak. Ada Oracle, SQLite, Informix, Sybase, Microsoft Access, Microsoft Azure, Microsoft Server, Firebase, MySQL, PHP MyWin, MySQL juga dia, IMB DB2, Postgre, kemudian MariaDB, etc. dan lain-lain lah pokoknya. Nah, jadi kita untuk materi pertama ini, karena dalam materi pertama ya, untuk labs atau les 1 ya, yaitu kita harus pelajari dulu MySQL ini. Kenapa MySQL yang kita pelajari pertama kali? Karena banyak kasus dan banyak kita temukan untuk web-web itu banyak mereka menggunakan tipe MySQL ya, meskipun juga yang lain banyak gitu ya. Tapi yang sering kita temukan di kasus real web itu MySQL. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita perhatikan dulu ini gambar. Jadi untuk nanti pengerjaannya itu ada 3 cara ya. Ini kan tipe of SQL injection ini jadi ada 3. Pertama itu in-band, out of band, inferential. Nah, kalau in-band ini ada 2, error base, union base. Nanti kita akan fokus dulu ke sini, ke in-band ini, yaitu union base sama error base. Pertama union base, les 1, les 2 itu union base nanti. Nanti seterusnya itu ada error base. Untuk out of band ini kita lewatin dulu. Nanti kita akan kita akan praktik juga nanti. Kemudian untuk les selanjutnya itu inferential, ada yaitu boolean base sama time base. Ya, ini blind ya untuk 2 ini. Oke, langsung saja teman-teman, langsung kita ke lab ya. Jadi nanti juga kita akan praktek di di real web ya, real kasus gitu ya. Nah, ini jadi pertama itu kita harus selesaikan dulu ini, page 1 ini, basic challenge. Tantangan pertama. Coba kita masuk ke tantangan pertama ini. Jadi untuk tantangan pertama itu ada banyak ya. Ini kalau teman-teman sudah bisa menguasai ini, les 1 sampai les 22 ini, insya Allah nanti logiknya, dasarnya itu kuat nanti. Baru nanti kita bisa menuju ke ke page 2, yaitu advanced injection ini, yaitu pro lah, sudah masuk ke tingkat pro ya. Jadi kita harus selesaikan dulu ini basic challenge, ini makan banyak waktu. Oke, pertama itu langsung ke les 1 saja. Saya tambah halaman gini aja, open ya, kayak gitu. Nah, kita masukin, anggap saja ini kita sudah tahu parameternya ya. Jadi saya masukin dulu parameternya. Ya, memang ini kita harus tambahkan begini biar nanti terbaca. Biar terbaca nanti indeksnya itu. Oke, ini sudah muncul ya. Nah, nanti kasusnya begini. Jadi ini adalah ID summary itu point inject ya. Ini point injectnya nanti. Jadi point inject itu banyak, bisa di ID atau di pet atau di HTML atau .html atau di login search box. Nah, kalau di les ini kasusnya nanti inject point itu di ID. Ada juga di login, nanti kita akan pelajari itu. Oke, langsung. Jadi pertama itu adalah cek error ya. Jadi cek error. Itu cek atau cek fulan lah.
cek full length gitu ya. Jadi kita harus cek full length dulu. Cek full length SQL full length SQLi. Itu kan. Kita harus cek vulnerable dulu SQLi. Jadi cek full length-nya itu ada banyak, bisa menggunakan single quote, double quote, bisa backslash, bisa apa namanya? Macam-macam lah, bisa titik koma ya. Dan lain-lain, bisa strip, bisa juga 2 kali bukan atau dash plus dash, macam-macam untuk cek errornya. Oke, langsung saja. Jadi pertama kita harus pastikan dulu ini dalam kasus real web, kita harus perhatikan halamannya ini. Ini ada apakah ada terdapat vulnerable atau tidak. Jadi yang pertama kita lakukan selalu untuk eksploitasi menggunakan SQL injection itu adalah pasti kita harus cek vulnerable dulu. Ya, cek vulnerable SQL kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu metode yang kita akan gunakan dari sekian ratus metode. Namanya itu POC, Proof of Concept, atau metodologinya lah. Jadi metodologi yang kita akan pelajari ini adalah SQL injection. Oke, pertama kita cek error sesuai ini tahapannya ya. Cek error dulu. Ini perhatikan halamannya, ada yang error atau ada yang hilang nggak? Oke, hilang ya, kayak gitu. Nah, dari sini kita sudah bisa konfirmasi bahwa mungkin terdapat kerentanan SQL karena halamannya hilang ketika kita memberikan single quote. Nah, kemudian langkah yang kedua adalah balancing. Jadi balancing itu adalah kira-kira secara bahasa itu balancing itu penyeimbang. Ya, penyeimbang. Kalau di dalam SQL, jadi intinya kita harus mengkomen setelahnya gitu loh, dari struktur query. Nah, jadi kita akan komen bagian belakang ini atau bisa dibilang batasi. Jadi agar tidak tereksekusi gitu loh bagian belakangnya, ya. Atau kita bahasa sederhananya kita normalkan kembali gitu halamannya. Ini kan hilang teksnya ya. Maka kita harus normalkan kembali dengan balancing. Balancing itu ada banyak. Bisa dash plus dash atau dash plus dash space dash. Ini space dash plus dash atau bisa juga persen 23, bisa juga persen, bisa juga titik koma persen 23. Persen 23 itu ini ya, pagar ya. Kalau kita, ini kan URL encode ya. Kalau kita lihat aslinya, ya jadi dia pagar. Ya, kayak gitu. Bisa juga titik koma persen 00, bisa juga dash space, dash kemudian garis miring, tambahkan asterik. Kayak gitu. Macam-macam lah, ada banyak. Yang jelas tugas kita adalah balancing sekarang, yaitu mengkomen setelahnya gitu atau membatasi. Ya, agar tidak tereksekusi bagian belakangnya itu. Jadi kita pastikan normal apa tidak. Dash kayak gitu. Coba kita eksekusi. Nah, normal dia ya. Nah, kalau normal itu artinya kita bisa konfirmasi website itu terdapat celah SQL injection kayak gitu ya. Jadi dia ada celah. Ya. Nah, setelah itu, setelah kita mengetahui bahwa setelah terkonfirmasi ada celah SQL injection, setelah kita balancing, ya, maka kita lakukan yaitu order by. Ada dua ya, bisa menggunakan juga group by. Fungsinya sama. Jadi order by ini intinya kita ingin mengkalkulasi, ya, berapa jumlah kolom di dalam website ini, ya, kayak gitu, ya. Coba kita mengurutkan lah, ya, kita mengurutkan jumlah kolom yang ada di website tersebut. Nanti kita akan praktek dari web juga. Ya, jadi kita gunakan order by. Nah, inilah fungsi dari balancing tadi. Jadi balancing itu dia akan mengkomen setelahnya. Jadi dia tidak akan tereksekusi bagian belakangnya. Jadi yang tereksekusi itu hanya bagian antara
cek errornya single port sama antara balancingnya. Jadi dia hanya tereksekusi bagian belakang sini, bagian tengah, itu order by. Oke, nah satu ini adalah kita ingin menghitung total kolomnya ada berapa. Katakan saja kita taruh satu dulu. Ya, kita taruh satu normal ya. Nah, artinya kolomnya itu di atas satu. Coba kita lanjutkan. Oke, 2 masih normal, 3 masih normal. Nah, 4 ini sudah error ini. Berarti kita bisa mengetahui jumlah total kolom yang ada di jumlah total kolom yang ada di website ini hanya 3 karena di kolom 4 itu error. Jadi 4 ke atas itu sudah error ya. 4 ke atas itu sudah error. Jadi total kolomnya itu ada 3 ya, 3 ya. Jadi 3 ini normal. Karena angka terakhir ini angka normal terakhir itu adalah angka 3. Ya, jadi itu kita bisa pastikan ini berarti total kolom di website tersebut ada angka 3. Oke, setelah itu kita seleksi dari 3 kolom ini ya, kita seleksi menggunakan union query atau union base ya. Nah, itulah yang saya maksud tadi itu. Jadi yang kita kerjakan itu memang yang ini inbound ini. Jadi union base ya. Jadi kita fokus dulu ke union base. Jadi ini adalah union base ya. Jadi yang kita kerjakan ini adalah union base. Jadi kita tinggal kita union select 1 2 3. Ya, ini adalah kolomnya. Oke. Setelah itu kita eksekusi. Nah, kalau nomor begini itu udah berarti kita sudah fix ya, kita sudah mendapatkan celah SQL injection. Tinggal kita nanti tambahkan false sama true. Oke. Sekarang kita tambahkan false sama true. Tadi setelah order by union ya, union. Ya, setelah union baru kita tambahkan nilai boolean, nilai boolean. Nilai boolean itu bisa N1, N0, atau bisa juga N1 sama dengan 1, atau N1 sama dengan 2. Atau juga OR 1, OR 2, atau bisa juga OR 1 sama dengan 1, kemudian OR 1 sama dengan 2, sorry. Kemudian bisa juga SOR ya. SOR 1, bisa juga SOR 2, atau SOR 1 sama dengan 1, atau SOR 1 sama dengan 2. Oke. Banyak ya. Oke. Saya jelaskan dulu. Ya, jadi nilai boolean ini fungsinya kalau di union base ini nanti itu untuk menampilkan toggle-nya ya. Muncul nggak toggle-nya? Atau kolomnya ya, dari kolom 1 sampai 3-nya. Kalau muncul di situ kita akan memanfaatkan eksploitasinya. Nah, jadi kalau N1 sama dengan 1, jadi saya jelaskan dulu untuk nilai boolean. Jadi kalau N1 sama dengan 1 itu selalu bersifat true, ya, artinya benar. Kalau benar, dia tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau N sama dengan 0, itu berarti false. Maka dia akan menghasilkan sesuatu atau muncul toggle-nya. Demikian juga ini, N1 sama dengan 1, berarti dia selalu bersifat true, benar. Kemudian di sini selalu bersifat false, karena 1 sama dengan 2. Jadi ini ada salah satu juga untuk mengkonfirmasi, blind injection. Ini juga sama, ini bersifat true. Kalau ini bersifat false, ini bersifat true, ini bersifat false. Ini bersifat true, ini bersifat false. Ini bersifat true, ini bersifat false. Nanti kita akan lihat hasilnya.
Untuk materi pertama ini memang agak banyak penjelasannya ya, jadi saya perlu jelaskan biar paham. Oke, setelah itu kita coba. Nah, sekarang kita taruh N0 di sini. Jadi taruhnya itu setelah di antara check error sama balancing. Karena yang bisa tereksekusi bagian dalam ini, yaitu N0. Nah, kalau N0 yang saya sudah jelaskan tadi itu selalu bersifat false ya. Ya, dia akan selalu bersifat false. Ini dia. False. Maka kalau false dia akan menghasilkan sesuatu. Akan muncul toggle entah itu 1, 2, atau 3. Coba kita eksekusi. Ya, muncul ya. Dia muncul 2 sama 3. Nah, kalau dia N sama dengan 1, dia selalu benar. Maka bersifat true. Maka halamannya itu tidak akan menampilkan apa-apa karena dia true gitu. Nah, dia akan normal. Kayak gitu. Ini tampil ini karena memang sangat sederhana ya untuk labnya. Hasilnya tidak ada ya. Karena apa namanya? Kalau dalam kasusnya tidak akan menampilkan apa-apa karena dia true ya. Oke, maka kita harus taruh false. Oke, bisa juga N0 kini tadi ya. Ini kan false ya. Maka dia akan menampilkan sesuatu atau menampilkan toggle-nya gitu atau kolomnya. Nah, kalian juga bisa ganti selain itu eh, bisa taruh di sini titik. Nah, titik itu false ya. Kalau setelah sama dengan termasuk strip itu juga false. Coba kita taruh titik. Ya, dia akan false. Artinya menghasilkan sesuatu. Sebenarnya bisa juga sembarang kata sih di sini. Kadang bisa. Coba kita tes. Ya, bisa ya. Jadi dia false. Jadi meskipun kalimat apa bisa. Atau juga bisa tanda seru, kemudian kita URL encode kayak gitu. Versi 21 dia juga akan menghasilkan false kayak gitu. Oke, jadi kita taruh titik saja. Ya, untuk kita kerjakan apa namanya? Kita kerjakan normalnya begini. Oke. Nah, dari sinilah kita manfaatkan eksploitasinya, yaitu di kolom 2 sama kolom 3. Gitu kan? Nah, saya akan berikan dulu cara dump in one shot. Cara basicnya ya, dump. Sekarang tugas kita adalah dios. Dios itu apa? Yaitu dump kebalik. Sekarang kita dump. Dump, sekarang kita dump in one shoot. Dump in one shoot itu ada sebenarnya dios. Jadi kita akan dump semua tabel dan kolomnya ya dari website ini, kayak gitu. Oke, jadi saya akan berikan dios basic ya, komen dasar yang harus kalian kuasai. Oke, yaitu from information schema, taruh di setelah kolom terakhir. Information underscore schema dot column. Oke, kita dot kolom dulu. Kemudian kita eksekusi saja di kolom 3 ya. Kalau usah kolom 2 saja. Kolom 2. Oke. Kita masukkan grup concat kayak gitu, buka kurung tutup kurung. Nah, kalau di sini dot column, maka di sini juga harus dot column. Column name. Di sini harus column name. Sorry. Ya, coba kita eksekusi. Oke, column name. Kolom 2, grup concat. Oh, salah tulis, sorry. Grup concat. Ya, kolom name. Ya, dia sudah tampil ya untuk apa namanya? Ini belum kolomnya, baru skemanya saja ya. Karena kita hanya komenya sampai skema kolom. Oke, kalau di sini tabel ya, tabel.tables, maka di sini juga harus tabel name. Kayak gitu logiknya. Ya, kayak gitu. Maka yang tampil adalah skema tabelnya. Ya, kira-kira begitu. Oke, sekarang kita gabungkan. Tabel name sama kolom name. Kita batasi tabel dan kolom. Ya, kayak gitu. Ya, untuk membatas tabel dan kolom. Kita masukkan kolom name.
Ya, karena kita masukkan dua-duanya, maka di sini harus dot column. Kalau kita masukkan dua-duanya, columns. Oke. Ya, ini sudah muncul ya. Nah, dia sudah muncul untuk skema tabel dan kolom, tapi ini belum rapi. Jadi kita akan rapikan menggunakan separator. Plus separator. Plus kita break ya, kita break ke bawah. Kayak gitu. Ya, ini sudah rapi. Jadi itu kita gunakan separator. Ya, oke. Kalau nggak begini bisa di hex, terserah kalian pilih mana, di hex atau di binary. Bisa di hex atau binary kayak gitu. Oke. Cuman di sini baru skemanya saja ya, tabel-tabelnya belum tampil. Coba kita lanjutkan. Jadi kita akan tampilkan tabelnya, kita lanjutkan query-nya where tabel skema sama dengan database. Nah, ini baru tampil semua. Baru tampil tabel-tabelnya. Di sini ada juga username, password. Ya, untuk bagian kiri ini adalah tabel, untuk bagian kanan itu adalah kolom. Kayak gitu ya. Di sini ada banyak cara, tidak mesti database, bisa juga skema. Kayak gitu. Jadi skema juga itu adalah untuk menampilkan database, sama saja. Atau bisa juga information schema di sini, bisa. Information schema, kayak gitu bisa. Tapi nanti kita hex ini. Kita hex. Harus di hex kayak gitu. Oke, dia tidak tampil. Caranya tambahkan di sini itu. Di sini. Di sini tambahkan tanda seru kayak gitu. Oke, bukan sebelah sini berarti. Kayak gini kayaknya. Ya. Oh, langsung tampil passwordnya. Oh, enggak. Tampil semua. Oh, kalau ini lebih komplit ini ID-nya nih. Tabel-tabelnya lebih komplit. Kalau cara ini. Kayak gini caranya ya. Jadi information schema ini di-hex sama dengan. Kalau nggak di-hex juga bisa sih. Tapi kita harus tambahkan pembatas kayak gitu. Bisa nggak? Ya, kayak gitu. Ya, bisa juga. Ya, ini sudah tampil semua ya. Malah lebih komplit ini tabel-tabelnya. Oke, kayak gitu ya. Kita kerjakan sederhana dulu. Normal saja. Nanti untuk pendalamannya. Database. Ya, normalnya begitu. Oke. Nah, ini untuk DOS basic. Jadi, ini harus hafal dulu nih teman-teman ini. Hafal dulu basicnya. Sekarang coba kita tambahkan nama. Kalau challenge itu tantangan untuk SQL itu, kita tambahkan nama user database version. Jadi kita tinggal tambahkan concat saja di sini. Jadi kita tambahkan concat di sini. Concat buka kurung, nanti tutup kurungnya di sini. Ya, kayak gitu. Tinggal masukkan di sini saja namanya. Misalnya kadal. Namanya kadal. Kemudian kita break. Ya, kayak gitu, kasih koma. Ya. Ya, kayak gini. Coba kita tes. Ya, ini sudah muncul kadal ya. Kita rapikan, kita break 2 kali. Ya, biar terlihat jelas. Ya, ini dia. Ini kadal. Kemudian kita tambahkan user. Biar kita tampilkan usernya. Kemudian kita break lagi. Ya, kayak gitu. Oke, usernya itu root. Kemudian database. Kita masukkan database. Kemudian kita break. Ya. Kemudian version. Kita tampilkan version, kemudian kita break. Kita taruh di sini, kita break 2 kali ya di sini biar terpisah antara tabel dan kolom. Ya, jadi ini. Oke. Kira-kira begini susunannya. Oke, coba kita tampilkan kayak gitu.
Nah, nanti nama kita muncul, kemudian user, database versi. Jadi ini MariaDB ya. Oke, inilah pengerjaan MySQL. Jadi ini kita akan selesaikan dulu MySQL injection. Apa MySQL? Nanti kita lanjut ke tipe lain. Oke, sampai di sini sudah fix ya. Sekarang kita pelajari basic DOS kedua. Nah, kalau basic DOS pertama itu kayak gini dia, struktur query-nya. Ya, sekarang kita pelajari basic kedua. Basic kedua kita pelajari. Oke, sekarang struktur DOS basic kedua. Yaitu caranya, jadi sini buka kurung tutup kurung kayak gitu. Langsung kita eksekusi select group concat, sama juga, hampir sama sih. Itu concat, kemudian table name, kemudian column name, begitu. Kemudian sini from information schema dot columns. Ya, kayak gini kira-kira. Jadi ini adalah struktur DOS kedua. Dia DOS-nya itu di dalam kolomnya. Kalau tadi itu dia dari luar ya, dari luar. Nah, coba kita eksekusi. Ya, tampil juga ya, sama dia. Coba kita rapikan. Kita taruh saja separator biar lebih rapi. Separator. Dan place, kemudian kita break. Gunakan line. Ya, kayak gitu sama ya. Biar bisa tabel kolomnya kita pisahkan. Ya, kayak gitu. Ya, ini sudah bisa. Ya, sama saja pengerjaannya. Apa namanya, basicnya secara struktur query sama di sini dia. Cuman dia eksekusinya di dalam kolom. Tinggal kita lanjutkan nih. Where tabel skema sama dengan database. Ya, kira-kira kayak gitu. Ya, ya, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke. Nanti ada beberapa yang belum saya jelaskan. Ini sudah berapa menit ini? Atau kita lihat dulu ya durasinya. Takutnya kebanyakan. Wih, sudah 28. Oke, mungkin ya, apa namanya, kita cukupkan dulu untuk les pertama ini. Nanti untuk les kedua nanti saya akan jelaskan apa namanya, cara dump user, dump password, kemudian nanti ada beberapa lagi poin yang perlu saya sampaikan. Ada yang terlewati kalau nggak salah. Oke, itu dulu. Jadi ini akan memakan berbulan-bulan ini, karena ini baru basic challenge ini durasi 30 menit, baru satu les ya. Nanti kita akan selesaikan les 2 sampai les 22. Oke, mungkin itu dulu. Thanks for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar info, nanti teman-teman yang mau belajar pentest pemula nanti bisa join di Telegram. Itu pentest pemula. Nanti bisa DM saya di Telegram. Saya akan taruh di deskripsi untuk user. Saya tidak taruh untuk link grup ini ya, karena nanti orang dalam negeri, orang luar masuk sembarangan. Saya hanya terima khusus orang Indonesia saja. Oke, kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.